Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Yulianti, peserta Latsar CPNS dari Kota Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai resume dan gambaran tentang manajemen pelayanan publik. Definisi dari pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Klasifikasi pelayanan publik terdiri dari pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Kemudian pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga yaitu pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik, dan pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hal-hal fundamental dalam pelayanan publik antara lain, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanah konstitusi. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Kemudian, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Budaya birokrasi yang melayani masyarakat dapat dioperasionalisasikan dengan cara: pertama, memiliki kode etik untuk mengatur hal-hal apa saja yang secara etis boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua, menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Kemudian, yang ketiga, memiliki SOP yang jelas dalam memberikan pelayanan dan memiliki etika profesionalisme sebagai seorang birokrat. Prinsip-prinsip pelayanan prima antara lain responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Kemudian membangun visi dan misi pelayanan. Yang ketiga, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. Yang keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Dan yang terakhir, memberikan apresiasi kepada pegawai. Adapun 7 sikap pelayanan meliputi: yang pertama, passionate atau sangat bergairah. Yang kedua, progresif atau memakai cara yang terbaik. Kemudian proaktif atau antisipatif, proaktif dan tidak menunggu. Yang keempat yaitu prompt, positif tanpa curiga dan kekhawatiran. Kemudian passion, penuh rasa kesabaran, proporsional, tidak mengada-ngada, dan fungsional atau tepat waktu. Berikut ini adalah gambaran pelayanan publik di ruangan ICU Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo Tasikmalaya. Ruang ICU atau Intensive Care Unit adalah ruangan khusus yang disediakan rumah sakit untuk merawat pasien dengan keadaan yang membutuhkan pengawasan ketat. Kriteria pasien masuk ICU yaitu: yang pertama, pasien sakit berat, pasien tidak stabil yang memerlukan terapi intensif seperti bantuan napas menggunakan mesin ventilator. Yang kedua, pasien yang memerlukan bantuan pemantauan intensif atau non-invasif sehingga komplikasi berat dapat dihindari atau dikurangi. Dan yang ketiga, pasien yang memerlukan terapi intensif untuk mengatasi komplikasi-komplikasi akut. Dalam pelayanan di ruangan ICU, kami berupaya untuk selalu mengedepankan keselamatan pasien seperti melakukan cuci tangan dan memastikan ketepatan obat yang diberikan kepada pasien. Semua pasien di ruangan ICU terpasang monitor dan beberapa alat medis untuk menunjang terapi terhadap pasien seperti pemasangan alat infus pump untuk memastikan ketepatan jumlah cairan yang masuk yang dibutuhkan oleh pasien. Setiap jam, tanda-tanda vital atau hemodinamik pasien didokumentasikan dalam lembar observasi. Selain tindakan langsung terhadap pasien, kami pun berusaha untuk selalu memastikan bahwa alat medis yang digunakan telah siap pakai. Demikian gambaran singkat mengenai pelayanan di ruangan ICU Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya.